Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya atas nama Kusnaitu Sundari, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi, akan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia sangat terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam. Budayanya, alamnya yang luas, dan hasil buminya yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat yang diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga yang menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka sang pendakwah atau ulama yang menyebarkan agama Islam dengan cara pendekatan sosial budaya atau dakwah. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Sejak ratusan tahun yang lalu, puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Untuk itu, berikut kami berikan beberapa penjelasan teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori India. Teori India atau Gujarat ini adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Banyak sekali bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam milik salah satu wali songo, yakni Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan yang sama dengan Gujarat. 2. Teori Arab. Teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Paneur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. 3. Teori Persia. Teori Persia adalah teori yang menyebutkan bahwa asal mula Islam masuk Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Husain Dejadiningrat
dan Umar Amir Hussein berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. 4. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Islam masuk ke Indonesia sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam Bukti Islam di Cina yang ditulis oleh Jean A. Berli menjelaskan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Islam juga masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Sedangkan di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Dan yang terakhir di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talu. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan mengenai masuknya Islam di Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.